Selamat pagi Bu Leni. Iya, jadi ini pertemuan coaching kita yang ketiga ya. Setelah kemarin pas pra-observasi, kemudian saya masuk ke kelasnya Bu Leni, observasi. Nah ini adalah pembicaraan kita yang ketiga pasca observasi. Nah, kira-kira nih dari pembicaraan kita hari ini, tujuan apa yang ingin Bu Leni dapat dari hasil komunikasi kita hari ini? Ya, saya ingin mengetahui ataupun meningkatkan ke sistem pembelajaran yang telah saya terapkan selama ini di kelas, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang sekarang berlaku, ataukah ada lagi masukan-masukan dari ibu yang perlu saya pikirkan. Oke, kemarin saya sudah mengadakan observasi, saya lihat bahwa proses belajar budaya ini sudah bagus, kan? Sudah sesuai dengan tuntutan, sudah sesuai dengan RPP, kemudian ada juga penggunaan media. Jadi kan media ini sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih kalau menurut Leni, apakah media yang boleh digunakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri? Sesuainya Bu, sebenarnya masih ada sih Bu kekurangannya, seperti pembelajaran itu kan kayak yang kita ketahui sekarang kan harus yang berdiferensiasi ya kan Bu. Cuma kemarin saya memang menggunakan medianya itu belum berdiferensiasi kepada siswa-siswanya itu Bu, masih satu aja, nggak sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kemudian evaluasinya pun belum. Jadi menurut Bu Leni bahwa pembelajaran Bu Leni masih belum sempurna lah, masih harus diinikan, masih perlu ditindaklanjuti lagi. Jadi Bu Leni merasa bahwa penggunaan media semalam itu sudah tepat, tapi memang belum menyeluruh lah ya, memenuhi kebutuhan peserta didik. Apakah menurut Bu Leni peserta didik Bu Leni itu kemampuannya sama? Berbeda. Jadi menurut kemampuan mereka itu berbeda-beda. Jadi apa tindak lanjut Bu Leni yang akan Bu Leni lakukan nih untuk mengakomodir kebutuhan kebutuhan murid yang berbeda-beda ini? Apa yang bisa Bu Leni lakukan? Pertama mungkin saya melakukan asesmen dulu kepada siswa saya, yang mana siswa itu yang berbeda-beda kemampuannya itu. Kemudian dalam pembelajarannya pun saya menggunakan media ataupun evaluasi yang berbeda-beda juga sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa tersebut. Tadi Bu Leni menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Menurut Bu Leni sendiri, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Tadi ya Bu, pembelajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran itu berdiferensiasi pada media, kemudian evaluasinya, sistem pembelajarannya. Berarti setiap peserta didik itu berbeda-beda lah medianya gitu. Jadi sesuai kemampuannya, dan ini Ibu dapat dari asesmen yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Jadi kan sudah nampak nih apanya gitu, bahwa tindakan Bu Leni pertama asesmen, kemudian baru membuat pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selama ini apakah Bu Leni sudah merasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Belum sepenuhnya Bu, terkadang kayak pelajaran tertentu saya juga menerapkan pada matematika gitu kan pasti berbeda sekali, nampak sekali kan Bu. Itu sudah saya lakukan, tapi belum di semua mata pelajaran. Jadi rencana tindak lanjut Bu Leni untuk kedepannya, apa yang akan Bu Leni lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang selama ini sudah saya anggap baik nih? Bukannya saya menilai kekurangan atau enggak, kita kan membicarakan hal ini supaya kita ada perbaikan untuk kedepannya. Jadi menurut Bu Leni, apa yang akan Bu Leni lakukan rencananya agar pembelajaran Bu Leni itu bisa meningkat dari yang saat ini? Mungkin Bu harus mengetahui dulu ya kan tadi kemampuan masing-masing siswa itu dengan sistem pembelajaran ataupun media ataupun apa itu yang dapat dia serap gitu kan, berbeda-beda kan pasti setiap siswa. Kemudian menggunakan media ataupun pembelajaran yang menarik gitu. Karena kan setiap siswa peserta itu berbeda gitu ya. Jadi ada yang mungkin dia kalau untuk menulis aja malas, jadi Bu Leni beranggapan bahwa penggunaan media itu sangat menarik, penting gitu. Sepenting apa sih? Menurut Bu Leni sendiri lah, sepenting apa gitu? Apakah
kalau kita belajar hanya sekedar menjelaskan ceramah gitu, nggak pakai media, apakah anak itu akan seperti ini? Kemudian kalau kita pakai media, apakah anak itu akan seperti ini? Menurut Bu Leni sendiri Mungkin bagaimana? merangsang dia supaya mungkin yang awalnya dia malas, mungkin lagi lesu, dengan media yang menarik mungkin langsung dia merangsang otaknya supaya dia langsung menarik perhatian dia gitu. Jadi dia bisa tertarik untuk belajar gitu. Jadi ini udah saya rangkumkan bahwa Bu Leni akan menggunakan media yang menarik, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kapan ini akan Ibu laksanakan? Rencananya? Kemudian akhir pembelajaran mungkin di pembelajaran yang berikutnya. Berikutnya. Jadi nanti saat nanti Bu Leni sudah siap untuk melakukan kegiatan ini, Bu Leni bisa menghubungi saya kembali. Saya akan melihat sejauh mana progresnya. Jadi kan kita tahu, oh tadinya seperti ini, kemudian setelah saya observasi, setelah kita gali nih apa saja kekurangannya Bu Leni, apa saja yang akan Bu Leni lakukan untuk perbaikan. Nah, jadi Bu Leni kita akan melakukan observasi lagi sejauh mana progresnya. Jadi kan kapan kira-kira saya bisa masuk, berarti nunggu inilah ya, nunggu tahun ajaran lah ya, karena ini sudah mau ujian gitu. Oke, jadi nanti kalau Bu Leni sudah selesai, Bu Leni bisa menghubungi saya kembali gitu kan, agar saya bisa observasi lagi. Terima kasih Bu Leni atas pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Leni niatkan untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, agar siswa itu juga lebih tertarik untuk belajar gitu, bisa Bu Leni lakukan, dan proses belajar Bu Leni nanti dalam kelas berjalan dengan lancar, tujuan pembelajarannya dapat tercapai, dan kita dapat menghantarkan anak didik kita ke jenjang pengetahuan yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan, selamat siang, semoga pembicaraan kita pada hari ini bermanfaat, dan selamat beraktivitas kembali. Udah